Oke, kawan-kawan semua, pagi ini kita bertemu dengan Oleophora 9 maculata, salah satu spesies dari famili Coccinellidae yang banyak ditemukan pada berbagai komoditi pertanian. Oke, ini dia. Mungkin karena masih pagi ya, jadi masih belum terlalu aktif. Ini predator, terutama pada kutu daun. Biasanya memiliki mobilitas yang tinggi. Ukuran tubuhnya itu biasanya 1-2 mili ya. Ada yang sampai maksimal itu sampai ada yang 4 mili. Oke, berikut kita ketemu lagi nih spesies Coccinellidae predator yang paling familiar dengan kita, yakni Menosilus segmaculatus, predator yang paling melimpah pada tanaman cabai, pada tanaman jagung, pada tanaman kubis, hampir pada semua komoditi pertanian ditemukan. Selain pada beberapa komoditi, dia juga memiliki kisaran geografis yang cukup luas karena hampir ditemukan baik di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Dan yang paling menarik, kehadiran predator akan selalu diikuti oleh kehadiran mangsa. Coba kita lihat apa mangsa yang kira-kira berada pada tanaman ini. Oke, ternyata ini mangsa yang terdapat pada tanaman gamal ini ya. Kalau dilihat sekilas, ini Aphidide. Spesiesnya itu adalah Apis gracifora. Menarik juga ya kalau kita lihat, karena selama ini Apis gracifora banyak ditemukan pada tanaman kacang panjang. Ternyata saat ini juga ditemukan ternyata pada gulma ya. Ini pada tanaman gamal. Tanaman gamal ini banyak digunakan sebagai tanaman pembatas kebun ya. Di beberapa tempat tanaman gamal ini juga digunakan sebagai tanaman naungan. Cukup banyak sekali. Seperti ini sudah crowded. Oke. Seperti yang kita ketahui, kelimpahan mangsa akan diikuti dengan kehadiran predator. Nah, ini sang predatornya. Sedang berkopulasi sepertinya ya. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara jantan dan betina dari Menosilus segmaculatus. Satu, biasanya kalau dari postur itu betina itu lebih besar daripada jantan, mobilitasnya lebih tinggi, daya predasi dan pemangsanya lebih tinggi. Ini bisa kita lihat, ini dia sedang berkopulasi tapi masih memangsa ya. Ini artinya time handling, waktu penanganan mangsa. Ini salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tanggal fungsional satu predator. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan satu jenis mangsa. Biasanya semakin cepat waktu yang digunakan oleh satu predator untuk menghabiskan satu ekor mangsa, maka itu predator itu juga akan tergolong predator yang efektif. Hanya saja selama ini kelemahan dari predator ini, dia bersifat polifag. Mangsa itu cukup banyak ya. Ada Apis gracifora, Apis gossifii, Apis glycine, Mesus persicke. Selama ini yang menjadi kenapa tekanannya itu terhadap hama itu tidak terlalu kuat ya. Oke, sepertinya mangsanya sudah habis ya. Kalau kita lihat tadi dari waktu, itu dia membutuhkan waktu 5-10 detik untuk menghabiskan satu ekor mangsa.
cantik sekali. Oke, kita lihat dia sedang mencoba lagi untuk mencari mangsa yang baru. Biasanya imago yang baru terbentuk setelah fase pupa itu butuh waktu 1-4 hari untuk pre-oviposisi. Kemudian mereka akan masuk ke fase oviposisi ya, fase kawin bertelur, itu lebih kurang 33 hari. Dalam satu hari itu bisa meletakkan telur 6-16 butir. Telur itu biasanya diletakkan dalam bentuk kelompok rapi ya, satu kelompok itu dia berpasang-pasangan biasanya. Oke. Oh ya, ternyata masih belum habis ya mangsa yang tadi itu. Bisa kita lihat tungkainya itu masih tersedia, masih ada di mulutnya. Ini sepertinya masih mengunyah. Itu notum, pronotum. Dia juga Menosilus maculatus ini juga disebut dengan kumbang zigzag. Kumbang zigzag. Oke, begitu dulu ya. Sampai di sini dulu liputan kita, pengamatan kita terhadap Menosilus maculatus, salah satu predator, insek predator dari famili Coccineidae yang sudah dikaji cukup banyak ya, dari berbagai aspek ekologi, biologi itu sudah dikaji. Kesimpulannya itu adalah serangga ini sangat potensial untuk dioptimalkan sebagai agen pengendali hayati. Sampai jumpa pada pengamatan kami berikutnya.